Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pendengar setia kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang. Hari ini bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti, kita kembali lagi dalam rutinitas setiap sore kita selama bulan Ramadan, yakni Mimbar Ramadan. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Hurin akan membagikan sedikit pengetahuan kepada para pendengar sekalian, yakni mengenai puasa dan 3 kesolehan. Nah, puasa adalah salah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang harus dijalankan, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hakikatnya, maka akan ada 3 kesolehan yang akan kita peroleh sebagai manusia. Yang pertama yakni kesolehan personal. Yang dimaksud apa? Kesolehan personal yakni hal-hal atau hal-hal baik yang kita dapatkan saat kita melakukan sebuah ibadah puasa. Contohnya bagaimana cara kita beribadah saat puasa itu, melakukan sholat wajib ataupun sholat sunnah, kemudian zikir, iktikaf dalam masjid, puasa itu sendiri. Nah, kenapa? Karena saat bulan Ramadan peluang kita untuk mendapatkan pahala dan untuk mendapatkan surga itu lebih tinggi, bahkan pahala kita dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Nah, itu hal yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar menjalankan puasa sesuai dengan yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah kesolehan personal. Kemudian selain pahala, Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa bahwa besok kita akan diberikan sebuah pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, itu adalah pahala atau ganjaran yang kita dapatkan saat kita berpuasa. Ada syaratnya juga, saat kita berpuasa yang benar-benar kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan imbalan dari sesama manusia. Bukan karena agar mendapatkan hadiah atau gara-gara mendapatkan THR, tidak seperti itu. Murni karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kesolehan yang akan kita dapat yakni kesolehan sosial. Saat kita berpuasa, apa yang kita rasakan? Lapar, kemudian haus, kemudian lemas, lelah, letih, lunglai. Nah, mungkin kita semuanya merasakan itu. Bagaimana hal tersebut bisa mendatangkan kesolehan sosial dalam diri kita? Nah, kita harus mengingat saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang dilanda kelaparan atau kehausan akibat keadaan. Bisa jadi akibat kemiskinan atau karena dirampok atau karena ada penggusuran dari pemerintah. Nah, itu kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita yang bernasib demikian. Mereka itu merasakan lapar dan haus karena keadaan, karena terpaksa. Sedangkan kita merasakan lapar dan haus karena kita memang sadar kita harus menahan keinginan untuk makan dan minum karena kita sedang berpuasa. Nah, untuk itu kesolehan sosial ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan empati kita agar kita bisa menolong sesama saudara kita yang sedang membutuhkan. Kemudian yang terakhir yakni kesolehan lingkungan. Bagaimana hubungannya? Kesolehan lingkungan ini berarti berhubungan dengan lingkungan atau alam yang kita tinggali. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Allah telah menyebutkan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti bumi ini atau dunia yang kita tinggali ini mengalami kerusakan, kurang lebih memang lebih banyak bersumber dari tangan-tangan manusia sendiri, dari tangan-tangan kita sendiri, menyebabkan kerusakan alam, kemudian ketimpangan alam itu adalah akibat dari perbuatan kita. Nah,
apa hubungannya puasa dengan ketimpangan lingkungan ini? Saat kita puasa, biasanya kan kita lemas, kita malas untuk kemana-mana. Kemana-mana biasanya kita menggunakan motor atau mobil. Saat kita malas keluar menggunakan motor atau mobil, berarti kita sudah membantu mengurangi polusi udara. Dan yang paling penting saat kita puasa, produksi makanan di restoran ataupun di tempat-tempat warteg itu kan pasti akan berkurang. Nah, kalau akan berkurang tersebut, itu juga membantu menjaga keseimbangan alam yang kita tinggali. Jadi saat bulan puasa atau saat bulan Ramadan ini tidak hanya pahala ataupun surga yang dijanjikan Allah kepada kita, tetapi kita juga memperoleh 3 kesolehan. Yang pertama kesolehan personal, kemudian kesolehan sosial, dan yang terakhir adalah kesolehan lingkungan. Nah, untuk 1 bulan ini Bu Hurin harap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama 1 bulan ini akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, ke 11 bulan berikutnya. Kita bisa konsisten, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Yang biasanya sehari baca Al-Qur'annya hanya sempat 2 lembar, maka saat bulan puasa biasanya 1 hari bisa menghatamkan 1 juz. Nah, semoga itu bisa istiqomah di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, sekian yang bisa Bu Hurin sampaikan dalam Mimbar Ramadan sore ini. Kurang lebihnya Bu Hurin mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.